Saya ini pencipta kebaikan, saya pencipta kedermawanan, dan sebelum saya ciptakan langit dan bumi, saya telah bersumpah akan memberikan ampunan kepada al-waqifina fi Arafah, orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus siddiq wal wafa. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram guru kita Al-Habib Adi bin Ahmad Al-Haddad, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para orang tua, para tokoh masyarakat, alhamdulillah kemarin setelah para jamaah haji wukuf di Arafah, malamnya pada mabit atau nginep di Muzdalifah. Paginya mulai pergi ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh atau lontar jumroh, melemparkan batu sebagai simbol permusuhan terhadap syaitan, permusuhan kepada iblis, perlawanan kepada hawa nafsu, dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ibu saya telepon kemarin lagi di Mina. Ini lagi di Mina, kira-kira baca apa lagi di Arafah, di Muzdalifah. Kalau di Mina kan agak panjang. Jadi tanya kira-kira baca apa lagi. Saya bilang alangkah baiknya kalau di Mina itu kita mengenang kebaktian Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahanda tercinta. Seorang anak yang bukan hanya taat, bukan hanya patuh, bukan hanya nurut, tapi bahkan mau mempersembahkan nyawanya untuk diserahkan kepada ayahnya sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa membaca misalnya doa-doa untuk orang tua, kirimin Fatihah, kirimin Yasin bagi yang sudah wafat, ataupun juga banyak-banyak doa untuk yang masih hidup, biar panjang umur orang tuanya, biar Allah kasih sehat afiat. Dan alhamdulillah kita berharap yang pada haji mudah-mudahan dapat haji yang mabrur. Allah kasih kita umur yang panjang, Allah kasih kita rezeki yang halal dan barakah, Allah kasih kita kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita yang menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Orang wukuf di Arafah itu Allah menjamin ampunan. Orang wukuf di Arafah Allah menjamin ampunan baginya. Ma'ruf dikisahkan tentang Muhammad ibn al-Munkadir yang ingin mempersembahkan wukufnya kepada kaum muslimin yang ada di Arafah juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika di Arafah, Muhammad ibn al-Munkadir, seorang wali min awliyaillah yang namanya ada di kitab Siyar A'lamin Nubala karangan al-Imam Al-Zahabi, beliau menyatakan dalam doanya pada saat haji yang ke-33, beliau bilang, ya Allah, dari 33 haji yang saya laksanakan, satu buat saya, satu buat bapak saya, satu buat ibu saya, yang 30 saya bagikan untuk kaum muslimin yang berhaji tapi belum dapat ampunan darimu. Akhirnya pas di Muzdalifah mendengar, seperti mendengar ada ungkapan dari Allah SWT menyatakan, atatakarramu
ala man khalaqal karama wal juda yabnal munkadir. Kamu mau berderma kepada saya wahai Muhammad bin Munkadir. Saya ini pencipta kebaikan, saya pencipta kedermawanan, dan sebelum saya ciptakan langit dan bumi saya telah bersumpah akan memberikan ampunan kepada al-waqifina fi Arafah, orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Jadi bisa kita lihat di padang Arafah itu pelajaran yang luar biasa. Waktu saya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan ibadah haji, ngelihat jutaan manusia wukuf di Arafah, yang raja, yang presiden, yang orang biasa kayak kita, semua pakaiannya sama, 2 helai kain ihram. Nggak ada tuh mentang-mentang pemimpin terus dikasih izin misalnya pakai peci biar kelihatan rapi, enggak, haram. Udah ihram itu menjadi haram. Setelah berihram maka larangan-larangannya itu menjadi haram. Salah satunya itu bersolek, nyisir aja nggak boleh. Pakai yang wangi-wangi biar kata sabun nggak boleh. Mau pakai apa misalnya krim biar nggak kena matahari nggak boleh. Siapapun ente nurut kata Allah. Nah itu pelajaran buat kita bahwa ternyata Allah nggak pandang lagi tuh pakaian kita, jabatan nggak dilihat. Yang dilihat adalah inna akramakum indallah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah SWT. Jadi jabatan-jabatan itu tidak lagi akan terlihat. Ya, alhamdulillah. Semalam saya sampaikan di salah satu pengajian bahwa Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk sembelih anaknya. Dan di sini rata-rata udah punya anak nih. Ini Zain udah punya anak, Obi udah punya anak, Habib Ali malah udah punya cucu nih, masya Allah. Saya udah punya anak, Gus Fadlin. Kita disuruh sembelih anak, nggak bakal mau kita. Nabi Ibrahim disuruh sama Allah. Setelah pertemuan yang sangat amat dirindukannya, karena kan baru lahirnya anak udah disuruh pindahin ke Mekah. Nabi Ibrahim suruh pulang lagi. Habis gitu setelah 13 tahun datang lagi ke Mekah. Nabi Ismail lagi kangen-kangennya pelukan, bercengkrama, apa kabar, gimana kehidupanmu di Mekah, bagaimana ibumu, bagaimana tetangga dan lain sebagainya. Tiba-tiba malamnya datang mimpi, datang perintah dari Allah, sembelih ini anak. Kalau kita Ramadan nggak kuat tuh, nggak kuat kita. Sembelih ini anak. Ibrahim akhirnya nurut. Ditaruh di salah satu bukit daerah Mina. Dan Nabi Ibrahim udah asah pedangnya atau pisaunya dan digorok Nabi Ismail, berkali-kali digorok. Allah berikan kekebalan di lehernya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim makin kuat lagi, gorokannya makin kuat lagi, sampai kata Allah, qad saddaqta ru'ya. Dah cukup, engkau telah membenarkan apa yang kau lihat dalam mimpi, engkau telah sungguh-sungguh menjalankan apa yang jadi perintahku padamu. Sekarang udah berhenti. Tuh, wa fadainahu bidzibhin azim. Saya ganti dengan sembelihan domba. Artinya para ulama ahli tasawuf mengatakan secara syariat memang Allah perintahkan menyembelih Ismail, tapi ada makna tersembunyi, ada makna batin di situ, bahwa Allah minta Ibrahim, sembelihlah rasa kepemilikanmu kepada Ismail. Itu bukan punyamu, itu punyaku. Jangan berasa kamu memiliki dia, enggak. Kalau saya suruh sembelih, sembelih.
mau dia anakmu, mau dia saudaramu, adikmu, orang tuamu, istrimu, siapapun yang saya suruh sembelih, sembelih. Karena saya pemilik dia, bukan kamu. Pesannya itu yang ingin disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Dan sekarang semua kita adalah Ibrahim. Dan semua kita harus mengorbankan apa yang seakan-akan dalam tanda kutip kita miliki, harta kita. Kita seakan-akan menyatakan memiliki rumah kita. Kata siapa? Kata siapa begitu? Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Attas, seorang yang luar biasa, wali min awliyaillah, tinggal di Petamburan. Habib Muhammad bin Zain waktu meninggal, yang mimpin penguburannya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, atau orang panggil Habib Ali Bungur. Orangnya begitu, ahli fikih, ahli ibadah, sederhana, rumah kecil, sederhana. Semua nih tokoh-tokoh ulama-ulama di Betawi belajar kepada Habib Ali Bungur ini. Habib Muhammad bin Zain ini waktu dikuburkan, yang melihat, yang menceritakan kepada saya itu yang hadir pada saat itu. Al-Habib Abu Bakar masih kecil, Abu Bakar Al-Attas. Dan hal-hal seperti ini itu memang lumrah terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi waktu meninggal Habib Muhammad bin Zain Al-Attas ini dibawa dari rumahnya, dibawa ke kuburan. Ala kulli hal, habis itu ditaruh jenazah. Orang bilang, ayo buka. Pas dibuka, yang ada hanya kain kafannya saja. Jadi jasadnya tiba-tiba nggak ada. Ini saksi matanya masih hidup sampai sekarang. Seorang yang thiqah, yang sangat dipercaya. Kata Habib Ali Bungur yang hadir saat itu, nggak apa-apa, kafannya turunin. Orang kan lagi pada nangis, pada bingung, ini gimana, kemana? Kata Habib Ali, diam, kafannya turunin, hadapin kiblat, azan, qomat, ya, udah semuanya prosesnya dikerjakan. Habis gitu, ya ini boleh dipercaya, boleh enggak gitu ya. Bukan salah satu dari bagian usuluddin. Ini salah satu fadilah aja yang bisa dijadikan pelajaran. Menurut Habib Ali Bungur bahwa jasadnya dengan izin Allah dipindahkan ke salah satu tempat yang mulia. Nah, mahallus syahid yang ingin saya ceritakan adalah seperti apa sosoknya selama hidup di dunia. Yang paling terkenal adalah ucapannya, ma bayga illa khair, kullu syai' fi salih. Yang terjadi itu yang baik. Udah, ini adalah yang terbaik. Yang Allah kasih itu, ya, la yakthur hammuk ma buddir yakun. Enggak usah banyak pikiran, apa yang udah ditakdirin itu bakal terjadi, begitu. Nah, sekali waktu ada orang datang, rumahnya di Petamburan. Ada orang datang cerita, oh, ini saya punya toko di Tanah Abang kebakaran. Terus kata Habib Muhammad bin Zain Al-Attas, dia bilang, kullu syai' fi salih, ma bayga illa khair. Yang terjadi itu yang baik. Subhanallah, selang berapa hari balik lagi cerita, rumahnya dia di Solo kebakaran. Udah toko kebakaran, rumahnya di Solo juga kebakaran. Woi mama, ini rumah saya kebakaran. Ma bayga illa khair. Enggak bakal terjadi kecuali yang baik dari Allah. Rupanya ini anak muda, dia masih umur 40-an dibanding Habib Muhammad yang sudah tua saat itu. Marah. Dari kemarin saya cerita ke sini, setiap saya bilang toko kebakaran, antum bilang baik, ini adalah yang terbaik. Sekarang rumah saya kebakar, kamu bilang ini yang terbaik. Habib gimana sih? Pergi dia. Tapi nggak lama, selang berapa jam dia sadar bahwa dia tadi kurang ajar, dia balik. Dia cium tangan, dia minta maaf, lalu dia bilang, minta maaf saya tadi emosi, tapi saya penasaran, boleh nggak antum jelasin ke saya,
Maksudnya yang terbaik itu apa? Mana ada toko saya kebakaran kok itu yang terbaik, rumah saya kebakaran itu yang terbaik. Baru ditanya, antum umur berapa? Saya 40 sekian. Oh Masya Allah, gimana hidup selama ini? Oh, Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Ya saya bisa beli rumah di Jakarta, rumah saya di Solo masih ada, hidup saya juga nyaman, anak-anak semua udah pergi ke sono, pergi ke sini, Alhamdulillah. Baik. Gimana bacaan Quranmu? Itu udah sibuk sama kerja. Gimana, ada nggak ponakanmu yang fakir miskin? Kamu perhatian nggak sama dia? Silaturahmi nggak kamu selama ini sama paman-paman, sama bibi-bibi kamu? Ya, enggak. Nah, kamu pertama harus sadar bahwa kamu ini bukan lagi diazab, tapi ingin disadarkan agar kembali kepada Allah. Sebab kalau kamu terus-terusan nikmat, lupa, akhirnya meninggal dalam keadaan lalai. Disadarkan, ayo balik. Jangan alhaakumut takatsur, jangan dibikin lalai sama memperbanyak harta. Balik ke jalan yang benar. Oke, rasakan lagi betapa sulitnya jadi orang yang nggak punya. Biar kamu nanti kalau punya lagi bisa berbagi kepada yang tidak punya. Yang kedua, kamu sudah merasa bahwa harta itu milik kamu. Kata Allah, tidak. Kalau saya mau saya ambil dalam waktu sekejap. Dalam 2 hari habis toko rumah kamu diambil semua. Jangan merasa memiliki. Nah, itulah pelajaran dari memotong hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Kita pelajari bahwa kita harus sembelih juga rasa kepemilikan kita terhadap harta kita. Enak kalau kita punya hidup ini serba pasrah. Rasulullah juga sedih waktu anaknya meninggal. Rasulullah nangis. Tapi Rasulullah bilang, wala naqulu siwa ma yurdi rabbana tabaraka wa ta'ala. Saya nggak bakal bertindak kecuali yang bikin Allah ridha. Inna lillah, semua kita punya Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kan enak begitu. Jadi bersandar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini, ada majelis. Sekarang udah ada live streaming ini. Iya, Obi ya, jalan di channel YouTube apa namanya? Masjid Al-Mahdi. Mulai kemarin nih udah yang kedua nih, ada live streaming. Jadi yang nggak bisa hadir tetap bisa dengerin, tapi tetap hadir lebih diutamakan, ya, hadir lebih diutamakan karena al-muwajahah atau bertemu langsung itu punya keberkahan tersendiri. Di sini kita alhamdulillah banyak guru-guru kita, ada Al-Ustaz Al-Habib Zain Al-Hadi, ya, ada Ustaz Hussein bin Hamid Al-Attas, Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, ada Ustaz Fawaz. Di sini ada yang lain-lain, belum lagi para pengisi khutbah Jumat. Masya Allah, kita banyak-banyak duduk sama orang-orang saleh seperti itu, akan banyak membawa perubahan dalam hidup kita. Dulu dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW pernah bilang begini, janganlah kamu duduk kecuali bersama para orang-orang saleh yang bisa membawakan beberapa hal. Di antaranya dia bisa membawa kamu yang tadinya ragu menjadi yakin. Tadinya ragu, kita meragukan akan adanya akhirat. Mungkin kita tidak akan mengatakan bahwa kita ragu, tapi perilaku kita sehari-hari menyatakan hal itu. Betul yakin ada akhirat, tapi kok masih melakukan dosa demi dosa, maksiat. Yang kedua, kumpullah dengan orang yang bisa menjadikan kamu yang tadinya riya menjadi ikhlas. Kadang-kadang kita suka begitu, beramal. Oh sekarang nih, Masya Allah, tahun politik. Semua kegiatan kebaikan
ada apanya? Ada apa ya namanya? Apa istilahnya tuh? Ada sponsornya. Kalau bikin kegiatan sambutan, belum bannernya gede banget, ya. Pakai seragam partai, semuanya serba transaksional, selalu cari muka kepada manusia, nggak pernah cari muka kepada pencipta manusia. Harus cari muka kepada pencipta manusia. Manusia buat apa? Kalau kita cari muka sama pencipta manusia, ntar manusia juga bakal menghargai kita, karena penciptanya udah menerima kebaikan kita. Kita juga harus kumpul sama orang, kata Nabi dalam hadisnya, yang bisa merubah kita yang tadinya cinta dunia menjadi zuhud. Enak kalau kumpul sama orang-orang kayak begitu. Makanya ada juga perintah kita untuk sering-sering duduk sama fakir miskin. Ada perintah, biar nih hati pandai bersyukur. Kemarin pas hari lebaran saya bawa anak saya ke rumah keluarga-keluarga. Dari ngelewatin jalan-jalan sempit, mohon maaf, ada yang rumahnya sekarpet gini nih, kasur di situ, ruang tamu di situ, kamar mandi di situ, dapur di situ. Saya bilang sama anak saya kemarin pas lebaran, tuh lihat tuh rumah, ya lihat. Jangan buka pintunya. Tuh, kasurnya di situ, laki, bapak, ibu, anak-anak semuanya di situ, cucu di situ. Tempatnya kecil, mungkin 2x4 atau 3x4. Artinya apa? Kita bisa kemudian semakin bersyukur. Nah, jangan kita duduk sama orang yang justru akan membangkitkan sifat cinta dunia kita. Tapi justru kita cari orang-orang yang kalau kita kumpul sama mereka akan menambah sifat zuhud atau sifat qanaah, menerima apa yang Allah telah berikan kepada kita. Nanti kalau kita udah terima, bersyukur, nanti la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai-pandai bersyukur, ditambah terus. Tuh lihat Nabi Ibrahim udah nurut disuruh sama Allah, tapi dikasih lagi tuh anaknya, sembelih. Baik ya Allah, enggak jadi, ini anakmu bersamamu lagi. Karena Allah hanya ingin Ibrahim menyembelih tadi, rasa kepemilikan. Nabi juga ajarkan kita duduk sama orang yang merubah kita dari sifat sombong menjadi sifat tawadhu, dan hal-hal baik lainnya lagi.